Nah, selama ini buruh itu hanya menuntut kenaikan gaji. Kalau gaji kita naik, tapi biaya kesehatan, misalnya obat mahal, ya, kemudian biaya rumah sakit mahal. Selamat Hari Buruh, mudah-mudahan tidak hanya gaji kita, tetapi kesejahteraan kita terus meningkat. Assalamualaikum. Hari ini kebetulan kami di Kuala Lumpur, kami libur karena hari ini adalah 1 Mei, memperingati Hari Buruh Internasional. Menurut saya ada yang beda dari Hari Buruh di tahun 2024 ini, karena saya tidak mendengar sama sekali ada demo buruh. Di Indonesia, Hari Buruh itu identik dengan demonstrasi buruh. Itu selalu di peringatan Hari Buruh, buruh-buruh di kota-kota besar pasti menuntut. Apa yang dituntut? Ya, apalagi kalau bukan kenaikan gaji. Untuk apa menuntut kenaikan gaji? Ya, tentu untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, menurut saya ini yang menurut saya kurang tepat. Ada yang kurang, nah, gitu ya. Kenapa? Kalau setiap tanggal 1 Mei diperingati Hari Buruh dan buruh menuntut kenaikan gaji untuk meningkatkan kesejahteraan, sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi perlu diingat bahwa penunjang kesejahteraan atau komponen yang meningkatkan kesejahteraan seseorang itu tidak hanya dari gaji. Nah, selama ini buruh itu hanya menuntut kenaikan gaji, padahal kesejahteraan itu tidak hanya berasal dari gaji. Banyak komponen-komponen lain yang bisa mempengaruhi, bahkan pengaruhnya cukup besar, tidak hanya gaji. Gaji perlu, tapi itu hanya merupakan salah satu komponen seseorang untuk bisa sejahtera. Gini loh maksudnya, untuk apa gaji naik kalau yang lain-lain juga naik? Atau untuk apa gaji tinggi tapi biaya hidup yang lain juga tinggi? Itu maksud saya. Coba perhatikan, setiap ada kenaikan gaji PNS misalnya, pemerintah baru saja mengumumkan akan menaikkan gaji PNS atau ASN. Yang terjadi, kebutuhan-kebutuhan yang lain sudah mulai ikut merangkak, bahkan mendahului kenaikannya. Kenaikan gaji buruh juga demikian. Kemudian kenaikan-kenaikan yang lain. Menurut saya, teman-teman buruh, teman-teman pegawai, ya, teman-teman karyawan yang istilahnya makan gaji, yang hidupnya berasal dari digaji orang, baik itu di pabrik, di kantor, ya, di rumahan misalnya, industri rumahan. Maka kalau mau menuntut, jangan hanya menuntut kenaikan gaji saja, tuntut yang lain-lain yang bisa mengurangi bahkan menggerus kesejahteraan. Contoh, biaya kesehatan. Kalau gaji kita naik, tapi biaya kesehatan, misalnya obat mahal, ya, kemudian biaya rumah sakit mahal, periksa-periksa mahal, ya, kenaikan gaji kita itu hampir nggak ada gunanya. Maka tuntutlah kepada pemegang kebijakan tentang kesehatan ini, ya, Kementerian Kesehatan itu perlu dituntut bagaimana bisa menurunkan harga obat dan biaya perawatan di rumah sakit. Pendidikan, akhir-akhir ini biaya pendidikan juga semakin mahal. Bahkan baru-baru ini salah satu perguruan tinggi negeri, ya, UKT-nya meningkat sampai 100%, dari 17 juta menjadi sampai ada yang 30 juta. Kan luar biasa itu. Kita sebagai buruh dengan gaji yang kenaikan taruhlah 8%, sementara
komponen-komponen yang mempengaruhi kesejahteraan kita itu kenaikannya bisa 100%. Harga bahan makanan misalnya, wah, di Indonesia itu sangat fluktuatif ya. Walaupun di negara lain seperti negara yang sekarang saya duduki di Malaysia tetap ada kenaikan, tapi tidak begitu mendadak. Kalau di Malaysia itu pemerintah masih bisa mengendalikan harga-harga tertentu itu masih dikendalikan. Nah, di Indonesia kan tidak. Gaji kita naik, tapi biaya kebutuhan hidup sehari-hari, biaya dapur itu sangat mahal. Jadi kenaikan gaji kita menjadi kurang berguna, ya, nggak bisa menambah tabungan. Lalu kemudian misalnya pembelian rumah, cicilan rumah. Bagi yang membeli, mencoba untuk punya rumah, wow, harga rumah kenaikannya jauh di atas kenaikan gaji kita. Gimana? Susah, ya, susah kita untuk bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Transportasi misalnya juga demikian, sama. Kalau kita naik kendaraan umum juga semakin mahal. Kalau kita bawa kendaraan sendiri juga semakin mahal. Ini terutama soal kemacetan. Kalau kita menuntut kesejahteraan, jangan lupa juga menuntut kelancaran sarana dan prasarana kita menuju ke tempat kerja, pulang kerja, ke tempat rekreasi, atau kemanapun kita. Jangan sampai macet. Macet itu sangat mempengaruhi kesejahteraan kita. Bensin banyak menguap di jalan, kemudian menambah kecapean kita. Setelah pulang kerja, mau pulang, ketemu anak istri, ternyata macet di jalan. Di samping bensin yang menguap, maka kepenatan kita ini semakin bertambah. Lah, kalau kepenatan kita semakin bertambah, maka meningkatkan stres. Ya, nah ini secara tidak sadar kalau diakumulasi, ya, maka daya stres kita ini semakin tinggi. Pergi ke tempat kerja macet, pulang kerja macet, maka kita tuntut kepada pihak yang berwenang agar transportasi dan sarana prasarana jalan raya itu diperbaiki. Bagaimana caranya tidak macet, terutama di jam-jam kerja. Oke. Dan walaupun kadang ini remeh, ya, yaitu tempat untuk rekreasi. Ini penting. Selama 1 minggu kita bekerja, kita memeras pikiran bagi yang di kantor, kita memeras tenaga bagi yang ya bekerja menggunakan tenaga. Tentu ini sangat membuat kita penat pikiran, juga penat badan. Akhirnya kita perlu mencari tempat rekreasi. Tempat rekreasi tidak harus jauh, ya, untuk mengurangi beban pikiran dan agar otot-otot kita setelah bekerja ini bisa kendor kembali, sehingga di hari Senin kita bisa segar, atau di hari berikutnya kita bisa segar. Nah, yang terjadi di kita, tempat-tempat rekreasi ini sudahlah sangat jarang, ya. Kalaupun ada itu penuh, ya, karena jarang, sehingga orang mau ke tempat rekreasi yang dimaksud tidak harus besar, ya, tidak harus besar. Ya, cukup misalnya kita bisa duduk-duduk, ya, misalnya di alun-alun, di taman-taman, ya, dan itu dekat, banyak, dan tidak membayar. Saya contohkan di Malaysia. Di Malaysia tempat-tempat seperti itu sangat banyak. Hutan-hutan kota, tepi-tepi danau, dan yang paling penting itu tidak membayar sama sekali. Termasuk parkirnya tidak membayar. Sehingga kita setelah bekerja penat, itu dari tempat kerja kita langsung bisa ke taman, duduk, ya, sambil berpikir, menenangkan pikiran, menenangkan otot-otot, atau bahkan dijadikan tempat untuk jogging,
untuk rekreasi kecil-kecilan, piknik kecil-kecilan bersama keluarga, bawa makanan, itu penting sekali. Dan itu juga komponen kesejahteraan. Nah, kalau itu ada di Indonesia, mungkin tingkat kesetresan orang-orang Indonesia atau warga negara Indonesia akan berkurang, dan cukup drastis berkurangnya. Jadi kesimpulannya, untuk apa? Bukan untuk apa, nggak enak ya. Bahwa kenaikan gaji kita yang kita tuntut dengan demo berjilid-jilid itu nggak diimbangi dengan biaya-biaya yang murah di sektor yang lain, ya, maka kenaikan gaji kita nggak begitu berarti. Jadi gaji kita ini seolah-olah hanya untuk menutupi kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang di depan kita akan menanti bahwa akan ada kenaikan, hingga tabungan kita ya nggak bertambah. Lalu kemudian ya akhirnya kesejahteraan kita ya begitu-begitu saja. Oke? Nah, saran kepada pemerintah Indonesia, ayolah perbanyak fasilitas umum, ya, tempat-tempat rekreasi, jalan-jalan raya itu diperbaiki, diperlebar, ya. Sangat tidak seimbang itu pertumbuhan kendaraan, ya, dengan pertumbuhan jalan raya, sehingga macet di mana-mana, terutama jam kerja. Ini membuat rakyat menjadi capek, dan bensin yang terbuang di tengah jalan itu menjadi besar. Walaupun akhir-akhir ini sudah mulai banyak peningkatan, tapi terus ayo, ya. Menurut pengamatan saya bahwa pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia saat ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya, itu baru mencukupi keperluan 10 tahun yang lalu. Seharusnya 10 tahun yang lalu, bahkan 15-20 tahun yang lalu, tol itu sudah ada di Indonesia. Tapi kan baru akhir-akhir ini saja. Lumayan daripada tidak. Pak Jokowi sudah melakukan lompatan untuk sarana dan prasarana. Terima kasih. Selamat Hari Buruh. Mudah-mudahan tidak hanya gaji kita, tetapi kesejahteraan kita terus meningkat. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Selamat Hari Buruh.